Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Adi Farizal dari Fahri Academy. Jadi di video ini saya ingin menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan domain dan hosting. Ya, buat kamu yang suka browsing, yang suka buka toko online, ya pasti kamu belum paham tuh apa yang dimaksud dengan domain dan hosting. Jadi simak terus video ini sampai habis karena banyak tutorial yang saya kasih di video ini. Ya. Apalagi kamu kalau suka buka WhatsApp, ya, apa nggak kepikiran tuh akses servernya dari mana? Ya, nanti kamu akan belajar hosting. Nanti juga saya kasih lihat ruang server kayak gimana. Oke, jangan lupa ya klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng biar selalu dapat updatean dari Fahri Academy. Oke, kita langsung masuk aja ke pokok pembahasan mengenai domain name dan web hosting. Jadi domain name itu adalah nama domain, web hosting itu untuk penyimpanan file dari sebuah website, ya, dari aplikasi, website, semuanya disimpan di web hosting. Jadi pengertiannya itu domain name adalah alamat yang kamu tuju untuk membuka website. Jadi kayak tukang paket ya. Kamu mau cari alamat sebuah website ya kayak gitu, tukang paket pun nyari alamatnya. Cuma alamatnya kalau di website dengan nama seperti youtube.com ya, kayak gini contohnya. youtube.com kan kamu bisa hafalin. Jadi kalau kamu yang sering buka untuk mencari-cari file video kan kamu pasti bukanya youtube.com. Ya nggak mungkin kamu cari alamat aslinya dari youtube.com, karena alamatnya youtube.com itu adalah sebuah angka-angka yang susah kita hafal ya, dari susunan IP address si youtube.com. Jadi ini alamat aslinya youtube.com seperti ini nih. Kita coba ping youtube.com, nanti keluar tuh alamat aslinya 74 sekian. Nggak mungkin kamu kasih tahu teman kamu, buka dong website video 74 sekian, nggak mungkin. Jadi susah itu dihafal. Nah, jadi terus juga file-filenya yang video, semua gambar tadi saya bilang disimpan dalam sebuah file server seperti itu. Ya. Jadi tadi bayangin kan file server kayak tadi, kamu buka toko online, gambarnya pun disimpan di dalam server. Jadi seperti itu ya gambaran nama domain dan web hosting. Balik lagi ke pembahasan nama domain ya. Apakah domain bisa dipindah? Bisa. Jadi kalau kamu udah nggak mau urus, kamu bisa jual ke teman kamu, atau kamu punya domain terus mau pindahin ke provider satunya lagi yang lebih bagus ya menurut kamu, itu kamu bisa pindahin. Ya, bagaimana cara pindahin domain? Yuk kita bahas satu persatu. Pokoknya nama domain bisa dipindah-pindah ya. Jadi bisa dipindah kepemilikan, bisa juga dipindahin dari satu provider ke provider lainnya. Jadi kamu hubungin web hosting. Nah, kita bahas web hosting ya. Web hosting itu tadi yang tempat nyimpen data-data kamu ya, kayak gini servernya. Ilustrasi aja sih. Jadi di provider web hosting itu biasanya punya server kayak gini. Nah, itu juga dalamnya banyak kabel-kabel jaringan yang ya lumayan lah. Dulu saya pernah kerja di tempat seperti ini. Jadi kamu hubungin web hostingnya, terus juga kamu masuk ke client area mereka ya. Ini contoh aja ya, master web, banyak sih yang web hosting yang lain. Nah, kamu masuk ke dalam login page mereka, kamu cari nama domain kamu. Jadi kamu misalkan dari master web misalkan pindah ke HostGator atau ke GoDaddy domainnya, itu bisa dipindahin. Kamu tinggal masuk ke loginnya master web, cari link menunya domain, terus cari yang namanya kode app. Nah, kamu minta ke web hosting. Biasanya sih di client area kode app nih kayak gini ya. Ini tinggal kamu masuk ke menu kode app di dalam domain, kamu dapat kode unik. Nah, kode unik ini yang kamu nanti serahin ke provider baru atau ke pembeli baru nama domain kamu. Jadi kamu bisa pindahin tuh nama domain. Yang penting kode app ini kamu udah dapetin ya, gitu. Jadi untuk pindah-pindahan domain ini kamu butuh yang namanya kode app, dan juga minta ke provider yang yang
punya nama domain kamu saat ini untuk meng-unlock. Ingat ya, untuk unlock. Nah, kalau udah pindah ya udah, kamu tunggu aja proses pindahan. Kamu bisa santai-santai, kamu bisa buka sosial media atau yang lainnya ya. Jadi kalau saat proses pindahan ya udah, kamu santai-santai aja karena butuh waktu 4-7 hari kerja. Jadi nggak usah hubungin provider terus-terusan. Nanti ada email notifikasi, kamu dimin aja kalau ada email notifikasi pindah. Ya kecuali dalam waktu 1 atau 2 hari nggak ada email notifikasi dari provider, kamu tanya lagi. Nah, jangan lupa setelah pindahan ya, kamu minta ke provider untuk setting DNS domain yang udah pindah tuh. Karena kan DNS-nya waktu awal mungkin masih pointing ke tempat lain. Nah, juga untuk pindah website, bagaimana caranya? Website bisa dipindah. Jadi dari provider A ke provider B itu bisa dipindah ya. Jadi nggak usah khawatir, sekarang tuh gampang pindahin, tinggal kamu kasih ke hostingnya. Jadi cara pindahan website ya kayak gini ilustrasinya ya. Dari yang kiri website yang udah mau pindah ke yang baru, misalkan Fahri Academy ya, itu bisa. Jadi bisa dipindahin semua filenya, gambarnya, kalau misalkan ada sound voice semua bisa dipindahin ya. Jangan khawatir, saya juga bisa bantu, dan juga bisa kalian bisa minta bantuan ke pihak provider yang baru. Jadi kalau untuk semua pindahan website, kamu bisa pindahin dengan jasa bantuan dari si provider yang kamu udah beli. Jadi nggak usah khawatir ya, masalah teknis mereka yang tahu ya. Kamu tinggal cukup bayar. Kalau misalkan diminta jasa pindahan ya udah bayar aja. Yang penting website kamu semuanya pindah ya. Nah, Bang Fahri gimana kalau domainnya berbeda? Bisa nggak dipindah? Bisa. Jadi misalkan tadi saya bilang masterweb.com saya pindahin ke Fahri Academy. Ini contoh aja ya, contoh. Nah, itu bisa dipindahin ya, walaupun domainnya berbeda. Jadi kamu nggak usah khawatir. Kamu misalkan punya toko bajumuslim.com, terus kamu karena mau pindahin toko bajumuslimbandung.com, jadi ada Bandungnya ya, bisa. Apalagi pindah dengan nama domain yang nggak sama, gampang. Yang penting dari website itu harus kamu sesuaikan, dan database juga harus disesuaikan. Jadi nggak usah khawatir ya, pindahan itu gampang. Tinggal tadi saya bilang, kamu tinggal minta ke provider yang baru, minta tolong, atau kamu bisa browsing jasa pindahan website, banyak ya. Kalau misalkan nggak ketemu ya nanti tinggal bayar ke saya. Oke. Oke, kita udah di akhir materi. Jadi kesimpulannya bahwa setiap kali kamu buka website ya, kamu perlu ketik nama domain. Ya nggak mungkin pakai IP address. Nama domainnya apa, terus juga sama kan toko online, kamu juga mesti ketik nama tokonya, baru kamu enter dan kemudian kebuka toko online-nya. Lalu gimana Bang Fahri kalau sosial media? Sama, sosial media memang nggak perlu nama domain, dia langsung buka aplikasi, tapi tetap dia perlu yang namanya IP address. Kayak kamu buka WhatsApp juga sama kayak gitu, tetap perlu yang namanya hosting, server untuk menyimpan data. Oke, terima kasih ya udah menyaksikan video saya. Jangan lupa tetap subscribe dan klik tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.